Disinilah semuanya bermula. Indi, seorang gadis muda 14 tahun yang haus kasih sayang, dan Didit, seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan luka keluarga, menciptakan cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ini baru sekali tugas ini. Saya juga banyak tugas, cuman sama sendiri mau kerja dari mana, bantu bisa cari buku. Kira aku sering kesini, masa kalian lagi satu kali kau pergi cari bukti? Saya tahu ini cuman kalau dia tahu lebih harus sibuk sekali dan mau juga. Janji Didit hanya sekali, tapi sekali itu cukup untuk menghancurkan masa depan Indi. Indi mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tapi tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda bahwa ada sesuatu. Indi, apa ini coba di nomor 5 sudah mati? Tidak tahu juga dia. Kenapa kak? Sakit kah? Tidak, saya cuma pusing Ji. Kenapa nangis? Sebenarnya aku pernah lakukan itu sama Didit. Cuma sekali sih, tapi sudah 2 bulan sama halangan. Seperti kalian berikan potes fitnah? Ini tes coba kau pergi tes. Sebenarnya ini positif dirasa hamil. Kita cari saja jalan keluar sama-sama, akan tinggalkan kau ini. Oke? Ketakutan membuat Indi mencoba berbagai cara, termasuk hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Kau yakin? Sebab punya pilihan lain, seharusnya minum jamu, sebab bisa layakkan anak. Apakah kau paksa saya datang? Hamil, Dit. Kenapa bisa? Saya kira baru sekali. Saya juga sedang mengerti, saya tahu harus bagaimana. Saya tidak bisa tanggung jawab, Indi. Saya tidak bisa hidupku tambah hancur karena kau. Kita sudah coba minum jamu tapi tidak berhasil. Makanya aku cari cara lain. Intinya saya tidak mau bertanggung jawab. Jangan seret-seret saya di masalah ini. Didit, seperti banyak laki-laki muda lainnya, memilih lari dan menerima kenyataan. Sementara Indi menanggung 2 beban sekaligus, tubuhnya yang berubah dan cinta yang mengkhianati. Ma, ada sembilan. Bilang apa itu? Jangan kita marah. Bilang nih, tidak gitu. Sebenarnya saya hamil. Apa bilang hamil? Oh itu masih anak. Ketika semua pintu terasa tertutup, Indi akhirnya menemukan satu tempat yang bersedia mendengarkan. Klinik Bidan Miza bukan sekedar tempat pengobatan, tapi ruang aman bagi mereka yang paling sering disalahkan. Selamat sore, saya Bidan Miza. Kita kerja Bidan Miza. Nama siapa nak? Ibu. Ya, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai, saya pastikan memang secukupnya untuk memulai obrolan hari ini. Baik, ini ada suatu hal kecil dulu yang kita bicarakan lebih jauh.
Semua isinya itu ada hal yang kita bicarakan nanti dan kamu bisa baca pelan-pelan. Di sini semua dijaga, dirahasiakan kecuali itu berdampak dengan keselamatanmu. Kamu baca pelan-pelan lalu kamu bisa tentang di sini ya. Jadi kita melakukan siapa-siapa Tidak, saya bukan hakim dan di sini bisa kamu lihat di lembar persetujuan informasinya ya. Baik, terima kasih Indi. Sekarang saya boleh tanya apa tujuan kamu untuk datang ke sini? Jadi Bu, sudah 2 bulan sudah lama baru saya sering minum pagi-pagi Bu, saya sering capek. Baru saya sudah beli tes pack 2, saya sudah tes hasilnya harus dua-duanya Ibu. Baik, jadi keluhan utamanya yaitu sudah 2 bulan kamu tidak haid, lalu mual, lelah, dan muntah. Setelah itu hasil tes packnya positif ya? Ibu, kata aku jangan selalu sama si sekolah Ibu. Baik, saya paham. Sekarang saya akan tanya sedikit soal riwayat kamu supaya saya bisa bantu menjadi lebih baik. Kapan terakhir kamu haid Indi? Kurang lebih 2 bulan yang lalu Bu, tapi saya tidak bisa pastikan tanggal berapa. Tapi kayaknya pertengahan bulan Ibu. Pola haid kamu teratur? Ini Ibu teratur tiap bulan saya alami. Kapan kamu mulai berhubungan seksual ini? 3 bulan yang lalu Ibu sama Didi pacarku. Apakah hubungan ini atas kehendak kamu sendiri? Ini Bu, ini Bu, tapi saya bingung juga, saya takut kalau saya tidak turuti maunya pasti marah Ibu. Sebelumnya kamu sudah pernah periksa kandungan kamu? Belum Ibu, baru ini pertama kalinya. Baik, terima kasih Indi, kamu sudah jujur. Ini sangat tidak mudah. Jadi di sini kita akan melakukan periksa yang ringan saja seperti berat badan kamu, tinggi badan kamu, lalu tensi tekanan darah kamu, ya. Iya Ibu. Ini kita ke ruang sebelah. Saya kenalkan untuk melakukan pemeriksaan ringan ya. Ya. Pertolongan pertama bukan selalu berupa obat atau tindakan medis. Kadang, cukup satu orang dewasa yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, dan semuanya mulai berubah. Apaan ini? Kenapa bawa orang langsung di rumah? Ini sudah meninggal, yang saya Ibu. Selamat siang Ibu, saya di sini ingin bicara tentang kondisi Indi. Saya tahu ini berat Ibu, tapi saya ingin membantu Ibu dan keluarga agar bisa mendukung Indi dengan cara yang tepat. Hah? Dukungan? Baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk memahami apa yang terjadi. Kehamilan itu bukan suatu aib, namun suatu fakta yang dapat diatasi dengan penuh perhatian. Kalau memang begitu, apa yang saya harus lakukan kamu? Ini meskipun ini sulit, kamu anak Ibu akan berusaha untuk mengerti dan mendukung kamu. Di tengah badai cinta, seorang ibu kadang muncul perlahan. Setelah gelombang amarah mereka, itulah kekuatan yang mampu mengubah luka menjadi harapan. Kita nggak bisa begini terus, Fit.
Kalau Indi tahu bagaimana? Kita kan dia tahu lagi itu kita bilang kita cinta dia toh. Masalahnya Indi hamil. Saya juga bingung harus bagaimana. Fitri udah selingkuh sama Didit. Astaga, sampai sangka nih. Dan yang paling menghancurkan bukan pukulan dari dunia, tapi tikaman dari orang terdekat. Ya, halo Nan. Halo Ibu Bidan. Ibu sibuk kah ini hari? Bisakah Ibu ke rumahku? Oh iya bisa Nak. Ada yang mau bicarakan penting. Oh iya, nanti saya ke sana ya. Iya, makasih Bu Bidan. Ya, sama-sama. Salam Ibu, silakan masuk Ibu. Jadi Nak, apa yang mau dibicarakan? Selamat lelah Ibu. Masalahnya sahabat sudah selingkuh dengan pacarnya Didit. Ibu mengerti Nak, memang ini sangat dilakukan. Namun ini adalah pilihan kita yang memanggil Ibu datang ke rumahmu. Ingin menceritakan semua yang ingin kamu ceritakan. Saya merasa dirianati di masalahnya orang yang saya percaya dan sakiti saya. Kita ini hidup di masyarakat yang gampang sekali menghakimi perempuan. Kamu memikul beban yang sangat berat, sementara mereka menyebabkan masalah sering lepas dari tanggung jawab. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal kamu menemukan kekuatanmu sendiri. Yang paling penting itu sekarang adalah kamu harus memutuskan apakah kamu mau terus terpuruk atau bangkit kembali. Kamu bisa Nak, mulailah dari yang mendukungmu seperti ibumu, lalu Dila, dan yang terpenting dirimu sendiri. Dan jika kamu menyerah, kamu tidak akan tahu betapa berharganya kamu dan juga kehidupan yang ada di dalam tubuh kamu. Bu Bidan, saya mau bilang terima kasih sama kita. Masalahnya selama ini, kalau saya sering curhat sama kita dalam keadaan yang paling hancur, kita tidak pernah salahkan saya. Malahan kita dukung saya. Jadi dari saat itu saya merasa paling lebih kuat dan lebih dihargai. Di sini juga saya berterima kasih kepada Indi telah mempercayakan saya untuk datang ke rumahnya. Kadang kita juga butuh seseorang untuk mempercayakan kita supaya kita ingat untuk percaya pada diri sendiri. Kalau bukan karena itu mungkin saya sudah menyerah. Kadang penyembuhan dimulai dari obat, tapi dari didengar dan dimengerti. Dan malam itu, Indi akhirnya bisa mulai memaafkan dunia dan dirinya sendiri. Dan juga Udah minta maaf, ini semua salahku. saya juga salah. Saya jadi orang yang lucu, bertanggung jawab terhadap masalah. Biarkan Indi sendirian dalam keadaan sedih. Saya tahu kamu sama Indi, tapi saya tak paksa. Saya kira aku bisa lupakan dia. Dan saya malah lari dari tanggung jawab. Saya kira diam itu cara yang terbaik, dan ternyata lebih sakit lagi dihina oleh orang kampung. Sama temui dia, sama tamu sama dia, sama bilang kalau sama kamu jadi temannya. Mereka bukan tokoh utama dari cerita bahagia, tapi dalam penyesalan mereka lahir pelajaran yang tak bisa diajarkan buku sekolah, menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Hari ini bukan tentang siapa yang salah, tapi bagaimana cara memperbaiki kenyataan. Kita jangan membiarkan anak-anak sendirian dalam kesusahan. Kita sering menutup mata
pada masalah remaja. Tapi justru karena itu banyak yang terjatuh diam-diam. Sudah waktunya sekolah jadi tempat aman, bukan tempat penghakiman. Saya bukan gadis yang sempurna. Saya juga mengambil keputusan yang salah, tapi saya tidak ingin dihukum seumur hidup karena satu kesalahan. Saya juga ingin lanjut bersekolah dan ingin punya masa depan. Indi kuat karena dia jujur. Karena dengan dia sebagai kuat kita bisa mengerti ajaran dengan keberaniannya. Termasuk saya sebagai sahabatnya. Maaf, memang tak bisa mengubah masa lalu, namun ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki masa depan. Kita berada di persimpangan setiap hari. Pertanyaannya, jalur mana yang kamu akan pilih? Sekarang kita tahu bahwa laki-laki bukan hanya takut akan kesalahan dan lari dari tanggung jawab, tetapi laki-laki juga harus berani untuk menyelesaikan masalah. Laki-laki bukan soal kabur dari tanggung jawab, tapi berdiri dan menghadapinya. Persimpangan tidak hanya terjadi sekali, ia hadir berkali-kali dalam hidup. Tapi hari ini, di antara luka dan pengkhianatan, tumbuh satu hal yang lebih penting, yaitu harapan.